Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, ini em, pertanyaan yang biasa teman-teman di rumah sampaikan. Mungkin masih ada beberapa yang penasaran dengan dunia jin ya, terutama. Yang pertama biasanya ada yang menanyakan bedanya jin dengan setan apa Ustaz? Karena kan ada orang yang salah menyebut jin itu ya setan, setannya jin. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan itu. Apa sih beda jin sama setan sama hantu itu? Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi bahasa, kata syaiton itu lebih umum. Dia bisa masuk ke manusia, bisa ke jin, bisa juga ke hewan. Kalau jin itu ya suatu makhluk tertentu itu loh. Jadi dia itu kayak spesies makhluk yang Allah ciptakan dari api. Tapi nggak semua jin itu setan. Hanya saja kebanyakan syaiton ini disematkan itu ya kepada jin ya, karena iblis itu dari jin. Terus? Jadi kalau kita katakan syaiton, hakikatnya itu adalah nama sifat. Syaiton nama sifat ya. Jadi sifat yang jauh dari kebaikan, merugikan, pembangkang, sombong, itu disebut dengan setan. Ya, bahasa kita setan atau syaiton. Nah makanya kalau dalam Quran itu kan kita melihat kadang kata syaiton itu ada yang didahului dengan alif lam. Alif lam ta'rif namanya, as-syaiton. Berarti kalau pakai alif lam ta'rif, faidahnya ini menunjukkan bahwa as-syaiton ini berarti Allah memaksudkan kepada satu individu tertentu. Kalau hanya syaitonun tanpa ada alif lam yang mendahulunya, ini namanya nakiroh, berarti syaitan yang secara umum. Kalau kata as-syaiton ini lebih cenderung, misal contohnya apa? Wa qala syaitonu lamma qudiyal amr. Berkatalah as-syaiton ketika ketetapan Tuhan itu telah diputuskan. Ini dalam surat Ibrahim ya. Atau ya bani adama la yaftinannakumus syaitonu kama akhraja abawaikum minal jannah. Ini kayak di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kata as-syaiton ini ini menunjukkan satu individu karena didahului dengan alif lam ta'rif. Ini isim ma'rifah ya. Jadi as-syaiton yang dimaksud pada ayat-ayat itu adalah iblis. Ya. Jadi kalau menggunakan itu ya masuknya adalah kepada setan iblis. Tapi apakah iblis itu jin? Ya kalau saya meyakini menurut jumhur mufassirin, para ahli tafsir, mayoritas mengatakan bahwa iblis itu dari jin, bukan dari malaikat. Kenapa? Pertama, dia beranak pinak. Malaikat nggak beranak pinak. Ya, kedua, dia sifatnya membangkang, sedangkan malaikat nggak mungkin membangkang. Ya, ketiga, Allah sendiri yang menjelaskan bahwa iblis itu dari bangsa jin, yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia termasuk bagian dari jin yang durhaka dari perintah Tuhannya. Nah, itu kalau jin secara umum dia ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada juga yang jahat. Nah, itu dijelaskan semua dalam surat Al-Jin. Wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh atau jahat. Kami menempuh jalan kami masing-masing. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Di antara kami ada yang Islam, ada juga yang melampaui batas atau kafir. Siapa yang berislam, maka dia telah menempuh jalan yang terbaik, yang terbimbing. Itu bedanya jin. Oh iya Ustaz. Jin sama setan gitu. Terus ini Ustaz, karena antum di ruqyah kan pasti selalu berhubungan dengan jinologi dan lain-lain. Apakah setiap gangguan yang pasien alami itu pasti karena jin atau ada gangguan lain? Faktor lain maksudnya? Kalau yang dialami oleh pasien, kebanyakan itu kompleks, nggak semua karena jin. Tapi yang namanya setan, jin-jin yang fasik, ya,
itu suka nempel pada suatu penyakit. Hal ini adalah suatu hal yang sudah maklum, sudah ya kita ketahui bersama, bukan suatu hal yang asing ataupun aneh. Karena di Quran sudah juga dijelaskan bahwa setan-setan itu bisa nempel pada suatu penyakit dan memperparah. Contohnya ya surat Shad, ya, ketika Nabi Ayub alaihissalam itu sudah sampai pada tahap puncak penyakitnya, Allah ngabarkan dalam surat Shad itu mengenang peristiwanya Nabi Ayub. Wadkur abdana ayyuba idna darabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adab. Ingatlah hamba kami Ayub, ya, tatkala dia bermunajat kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguhnya aku ini sakiti, diganggu oleh setan dengan nusbun, ya, nusbun itu kelelahan pada hati. Ya, adapun adab ini kelelahan atau siksaan pada penyakitnya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa setan ngikut nempel, dia memperparah penyakitnya Nabi Ayub setelah sekian lama dia diuji oleh Allah dengan penyakit. Nah, kalau kasus pasien kebanyakan ya ada yang seperti itu, ya, ada yang penyakitnya memang ditempeli, penyakit klinis tapi ditempeli. Ada yang juga dia itu kebanyakan faktor jiwa. Nah, ini berbahaya ini. Faktor jiwa tapi dia merasanya disantet. Nah, itu kan parah itu kalau kayak gitu. Padahal bukan santet, tapi karena dia itu was-was, paranoid, ya, akhirnya merasa dirinya itu terkena santet. Bahkan kadang ada yang aku lihat penampakan, ternyata terkena sindrom pareidolia. Nah, itu melihat satu objek yang membentuk seakan-akan itu seperti wajah. Berarti secara tidak langsung jin berperan serta merubah sifat, watak, dan kebiasaan manusia, ya, Kak? Jelas. Karena mereka sangat paham kelemahan-kelemahan manusia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kan Rasulullah SAW itu mengabarkan dulu ketika Nabi Adam sudah dibentuk, kan pakai tanah liat, ya, Allah menciptakan ayahanda kita Adam alaihissalam itu dari tin. Tin itu kan tanah basah, ya, tanah liat. Jadi ketika sudah membentuk wujud layaknya wujud manusia, kemudian tapi Allah belum meniupkan roh itu. Kemudian iblis diizinkan Allah untuk mengelilingi bentuk makhluk baru ini. Ini makhluk apa ini kok lucu, dibuatnya dari tanah. Ternyata iblis ngelihat banyak sekali ajwaf, bolongan-bolongan. Rongga-rongga. Ajwaf itu rongga, ya, rongga-rongga. Baru dia mengatakan, nah ini kalau banyak rongganya berarti Allah menciptakan makhluk la yatahammal, yang nggak bisa tahan, ya, makhluk yang nggak bisa menahan diri dari godaan. Makanya dia bisa menggoda dari arah manapun, dari sisi ideologi, pemikiran, dari sisi gimana dia bersikap, dari sisi perasaan atau kejiwaan, mental, gaya hidup, wah, semuanya bisa diperalat untuk menggelincirkan manusia pada kenistaan. Terus ini, Ustaz, kita kan spesifik orang Jawa. Orang Jawa itu bangga banget dengan pemahaman soal gaib lah, terutama. Itu memang terbentuk dari nenek moyang kita yang dulu, ya, sebelum mengenal Islam terobsesi untuk paham dengan dunia mereka, atau bagaimana? Ya, bisa jadi seperti itu, ya. Karena pada hakikatnya manusia tidak diberi pengetahuan tentang hal gaib kecuali sedikit sekali. Hanya memang di antara para rasul saja yang dikehendaki. Makanya kan dalam surat Al-Jin juga dikatakan Allah tutup dengan tiga ayat terakhir, ya. 3 ayat sebelum terakhirnya kan Allah mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah Tuhan yang maha mengetahui hal yang gaib, yang tidak menampakkan kegoibannya pada siapapun illa man irtadha, kecuali rasul-rasul yang Allah kehendaki untuk mengetahuinya. Ya, jadi sebenarnya nggak setiap rasul itu juga Allah singkapkan. Nggak setiap
mereka itu diberi pengetahuan. Tapi para nabi dan rasul ketika diberi pengetahuan tentu jauh lebih lebih spesifik lah ya daripada manusia yang secara awam yang katanya mengerti hal-hal gaib seperti itu. Karena kan tentu banyak sekali tipuan-tipuan pada layar-layar alam mereka. Jadi hal itu sebenarnya jangan dijadikan obsesi. Kasihan itu sebenarnya orang-orang yang terobsesi kepengen tahu hal gaib sehingga dia lupa sangkan parannya. Ini kan yang menjadi ilmu Jawa, ilmu orang Jawa yang tinggi. Bahkan ada suatu lakon pewayangan yang menjadi salah satu lakon favorit saya, lakon Dewa Ruci atau Bima Suci. Ada juga yang mengatakan Gelung Pinangkara. Ya, perjalanan berkudara ketika dia itu sudah selesai pendidikan olahraganya, olah kanuragan. Olah kanuragan sebenarnya kan olah raga ya. Ilmu silatnya udah mumpuni, udah sakti lah ya. Baru dia mau mengolah batinnya kan kepada Resi Durna ya kan. Ketika itu Durna menyuruh untuk ke hutan Tebrosoro. Suruh nyari kayu, saya lupa kayunya itu. Ternyata di situ ketemu sama Betara Bayu yang menjadi ayah ya, ayah apa sih istilahnya itu? Hanya berkudara kan Bayu itu ya. Yang versi kepercayaan agama lain disebut dia Dewa Angin ya. Di situ ketika selesai mengalahkan dua buto, Rukmala dan Rukmakala ini, dia baru digelung dengan Gelung Minangkara sebagai tanda orang yang ketika sudah berilmu. Dua buta kalah ini kan, dua Rukmala sama Rukmakala ini kan dua simbol dari kemukten dan kemuliaan. Mukti itu kemuliaan dari segi nasab, pangkat, status sosial. Adapun mulia ini kan dari dia mulia karena harta, karena hal-hal yang sifatnya itu bendawi ya, materi seperti itu. Nah, baru simbol Minangkara itu kan supaya orang itu lebih tunduk, karena kan gelungnya itu lebih tinggi yang belakang daripada yang depan itu untuk supaya selalu merunduk. Makanya ada istilah padi semakin berisi semakin menunduk. Baru setelah selesai ternyata kayu itu cuma metafor. Baru habis itu Durna ngerasa nggak berhasil membunuh Werkudara karena dikiranya dia bakal dimakan sama dua buto ini, tapi ternyata dia bisa mengalahkannya. Akhirnya disuruh nyemplung segara. Di situ yang dia disuruh mencari air Tirto Perwitasari ya, yang dia itu menjadi air kehidupan. Nah di situ yang akhirnya dia ketemu sama Dewa Ruci itu. Ini kan yang dicari sama Werkudara kan sangkan paraning dumadi itu. Sarahnya ya, disalahkan kalau bahasa Arabnya itu sarah wedar ya. Penjelasan lebih rinci. Nah kalau orang kok terobsesi sama hal-hal yang sifatnya tidak usuliyah ya, tidak yang menjadi pondasi fokus kita ini, tujuan dihidupkan di alam dunia untuk apa, kan akhirnya geser, nggak jadi menemukan keridhaan Allah, tidak jadi menemukan manisnya iman. Tujuan kita kan mengenal Tuhan kita kembali dengan keadaan yang Allah itu ridho kepada kita. Kasihan akhirnya jadi khawatirnya merasa dirinya sudah sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah, sampai akhirnya nggak usah sholat nggak apa-apa. Nah ini kan bahayanya sampai situ. Berarti nggak dipungkiri manusia bisa ya bekerja sama dengan jin ya untuk keperluan kepentingan tertentu ya. Jelas, manusia bisa kerjasama dalam rangka melakukan hal-hal yang diinginkan sama mereka. Ini juga dijelaskan dalam Quran. Tapi hal ini kan tidak diperkenankan. Tapi sayangnya banyak juga orang-orang itu yang berdalilan Nabi Sulaiman aja kerjasama sama jin ya. Kan beda. Makanya baca Quran yang teliti. Coba dicek itu di juz berapa, 22 surat Saba di ayat 12-13 itu nanti bisa dilihat
wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa may yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabil hariq. Di antara jin itu ada yang mereka itu bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, di hadapannya, ya, bi idzni rabbih, dengan izin Tuhannya. Memang itu mukjizat. Beliau nabi lah, kita siapa? Barang siapa yang nggak mau mengikuti perintah arahannya Nabi Sulaiman, maka kami akan rasakan dia adab yang pedih, yang membakar. Nanti di juz 17 surat Anbiya juga ada lagi bahwa wa kunna lahum hafizin, kamilah yang menjaga mereka. Jadi Nabi Sulaiman nggak punya kuasa untuk menguasai si jin-jin ini. Karena memang kan hal itu sudah ditundukkan hanya untuk Nabi Sulaiman saja. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Telah dihimpunkan tentara bagi Sulaiman itu dari kalangan jin, manusia dan burung-burung. Ya. Kalau kita siapa yang menjamin itu? Ya. Nah, bedanya Nabi Sulaiman itu ketika menundukkan jin kan tanpa ritual. Nah, nun sewune kadang ada orang yang katanya bisa menundukkan jin didahului dengan ritual-ritual. Nah, ritual ini diridhoi Allah enggak, sesuai sunnahnya Rasul enggak, sesuai petunjuk Rasul enggak. Kalau enggak kan bisa mendapat ancaman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa kalau enggak salah itu di juz 5. Yang intinya kalau sudah jelas petunjuk dari Rasul, sunnah-sunnahnya sudah jelas, ajarannya sudah baku, Islam sudah disempurnakan sama Allah, penjelasan ulama juga sudah ada. Tapi kalau dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, ya maka ancamannya kan akan dijebloskan masuk ke dalam jahanam. Jahanam, neraka, naudzubillah min dzalik. Seperti Berarti itu. kalau nanti misal si orang yang melakukan kerjasama ini bisa berefek nggak dengan anak kecil atau keturunannya, misal nenek moyang yang bekerjasama terus beliaunya sudah meninggal, bisa jadi nasab nggak itu nanti untuk anak keturunannya? Kalau misalnya sudah terlanjur ada seseorang yang bekerja sama dengan mereka, hal itu bisa saja menurun atau menitis ke anak cucunya. Karena secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya di setiap kontrak dengan para jin, tentu jin-jin yang nakal nih ya, mereka akan mensyaratkan harus ada kader penerus untuk meneruskan mitra kerja dengan mereka. Dan itu dijelaskan kok, ada dalam kitab Ushulus Sihr. Kitab Ushulus Sihr dijelaskan itu seperti itu. Kalau mau profesional sampai tahap final ilmunya, cari kader. Kalau enggak punya anak, kader orang lain. Kalau enggak, bisa saja dia dihukum. Jadi selalu cari untuk meneruskan ilmu-ilmu yang seperti itu. Makanya kadang ada di antara, ini pasien ya, kita bicara dari pengalaman-pengalaman para pasien. Ada yang mbah-mbahnya dulu punya ilmu kayak gitulah ya. Itu kadang nyari cucu yang paling disayang. Ada cara transfernya itu ketika bersalaman, ada yang dengan ditiup, ya. Bahkan ada yang disuruh meminum atau menjilat air liur ketika beliau meninggal. Yang ada di ini, disuruh dijilat kemudian ditelan. Nah, ini kan salah satu cara transferannya itu. Dan ilmu-ilmu kayak gini atau kita sebut dengan jin nasab lah ya. Itu kan banyak macamnya. Ada yang memang untuk asihan, ada yang tadinya untuk pembelaan, baik untuk bela diri, kekebalan, pokoknya untuk membela lah, untuk yang sifatnya reaktif. Biasanya ya jin-jin harimau atau yang suka main silat-silat kayak gitu ya, bela diri. Ada juga yang dia untuk kekayaan, akhirnya mereka datang layaknya debt collector, nagih hutang.
anak cucunya mau berkarir gagal terus, mau usaha gagal, padahal secara konsep takdir nggak mungkin rezeki orang lain itu ditarik dan dipindahkan untuk orang lain, karena setiap rezeki seorang hamba itu pasti sudah ditakar dengan sebaik-baiknya, nggak mungkin bisa dihalangi, nggak mungkin dihalangi sama jin. Hanya saja di situ ada talbis, ada kamuflasenya, mereka menghiasi seakan-akan mereka itu sakti sekali, padahal ya enggak, hanya dihalangi saja, dan hamba itu menyerah, putus asa. Nanti kalau sudah saatnya, ya rezeki itu pasti akan datang. Karena kan para ulama mengatakan bahwa rezeki itu akan menjemput manusia layaknya maut menjemput orang-orang yang sudah ditetapkan. Mau nggak mau, rezeki itu akan datang. Maut pun demikian. Tapi kan harus dijemput. Sama juga kayak hidayah. Hidayah juga pasti akan menjemput orang yang sudah ditakdirkan, tapi harus kita sambut. Kalau nggak disambut, bisa lama. Bahkan bisa masuk kepada takdir yang buruk bagi orang itu, akhirnya nggak dapat hidayah. Takdir yang tertukar jadi. Ini tadi, kalau misal kita tidak tahu, tapi indikasinya mengarah ke nasab, cukup nggak dengan ruqyah mandiri? Bisa dengan ruqyah mandiri, tapi selain itu yang mesti kita pahami itu adalah dengan kembali kepada fitrah manusia. Karena ya kita melihat dari hadis Nabi SAW bahwa setiap anak cucu Adam yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrahnya. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau sifat-sifat yang menyelisihi fitrah seorang hamba. Maka kita harus kembalikan kepada fitrah awal, yakni ketauhidan. Menyaksikan secara jelas bahwa Allah itu sebagai Robnya. Maka kalau kita berbicara ini dengan konsep tasawuf, tazkiyatun nafas lah ya kalau bahasa kita. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan pengosongan. Bahasanya takhalli, pengosongan. Pengosongan ini adalah dengan bertobat. Ya bahasanya apa ya? Dari nol ya. Tobat dulu. Tobat nasuha. Dari segala hal-hal yang kurang atau maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Ya, kemudian berusaha untuk zuhud dan warok. Baru kalau sudah itu, pengosongan ini juga berkaitan dengan orang lain. Jadi ketika ada yang dizalimi atau hak yang pernah dia ambil, kembalikan supaya nol. Baru habis tahalli. Tahalli ini artinya adalah menghiasi diri dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini bisa dilakukan dengan cara yang terbaik dan bisa didawamkan, bisa diistiqomahkan. Dan usahakan kalau bisa ada amal soleh yang hanya dirinya saja dan Allah yang tahu. Bisa dengan berzikir, bersedekah, baca Quran, menyisihkan gaji untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni janda. Ya, janda kan menyantuni nggak mesti dinikahi, ya. Bisa kasih santunan kan begitu kan. Nah iya. Kemudian dengan menghafal Quran, mengajarkan, pokoknya tahalli, segala sesuatu amal, potensi amal soleh itu dikejar. Baru nanti bonusnya tajalli. Tajalli ini ihsan. Ya, kita menyaksikan Allah. Ya kan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang namanya ihsan ini kan kita beribadah itu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakinlah Allah itu pasti ngelihat kita kok. Jadi perasaan dilihat Allah ini muraqabah itu akan muncul sebagai bonus atas jihadnya hak seorang hamba meniti jalan keridhaan Allah. Itu jauh lebih bermakna, dan pasti ketika kesadaran uluhiyah seorang hamba itu muncul dan dia tapaki jalan itu, tangga itu, maka makhluk-makhluk dari alam sufli, alam-alam rendah, ini setan-setan itu nggak akan bisa mengejar, nggak akan. Apalagi kalau dia sudah mukhlas, diikhlaskan sama Allah. Nah, itu udah susah sekali bagi mereka. Jadi saya sering sampaikan, jangan fokus hanya di ruqyah, nanti tertipu. Ya. Tapi fokus pada tujuan. Tujuan Allah menciptakan kita itu, kersane Allah itu apa? Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Liya'budunni.
supaya beribadah kepadaku, kata Allah. Atau liwahidun, mengesakan ku, kata Allah. Nah, biar kita benar-benar bisa mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya, ya harus berilmu, belajar. Terus ini tadi, katakan pasien itu tidak berkenan untuk maksudnya tidak yakin dengan ruqyah mandiri, kemudian meminta ruqyah. Nah, ketika di ruqyah itu kadang antara satu ruqyah dengan yang lain dengan bacaan yang sama, efek yang dihasilkan berbeda. Itu memang perbedaan bacaan atau tingkat keimanannya atau apanya dari masing-masing ruqyah itu yang perlu dipahami. Iya, jadi banyak faktor ya. Pertama, bisa saja ketika membaca dalam kondisi lagi tidak fit, itu juga mempengaruhi. Orang nggak fit pasti nggak fokus. Makanya kalau ruqyah itu harus menjaga kesehatan badan, kebugarannya juga gitu. Maka ya peruqyah harus rajin olahraga. Besok fitness nih kayaknya. Kemudian bisa karena nggak fit. Yang kedua, tentu yang paling utama ini karena kadar takwa sama iman. Saya pernah baca di suatu kitab tentang suatu kisah. Tapi ini kisahnya perlu konfirmasi sahih enggak ya. Tapi secara makna ini betul. Ibrah dari kisahnya ini betul banget. Jadi gini, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada seorang kaisar Romawi yang mengalami sakit kepala. Sudah mendatangkan tabib dari mana-mana, nggak sembuh-sembuh itu sakit kepalanya. Kemudian dikirim kopiah sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika kopiah itu dipakai sama si raja, sembuh, total hilang itu sakit kepalanya. Nah, kan penasaran tuh kok bisa sembuh. Akhirnya kopiahnya dibongkar tuh. Ternyata ada secarik kertas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya nggak mengajarkan raja yang pakai tilasmun atau wafak loh ya, karena boleh menulis murni ayat Quran atau kalimat Allah ya, Bismillah, la haula wala quwata illa billah, boleh. Tapi kalau pakai wafak atau tilasmun itu jangan ya, saya nggak sepakat dan tidak memperbolehkan hal yang semacam itulah ya. Nah itu ketika Amirul Mukminin meninggal, konon raja ini sakit lagi tuh. Akhirnya ditulis lagi kalimat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim, tapi sama orang lain. Nggak diceritakan siapa yang dimaksud, tapi ketika dipakai nggak ada khasiatnya. Akhirnya ditanya, di mana Umar? Umar sudah nggak ada. Akhirnya dari kisah itu disimpulkan dengan kalimat yang menarik sekali menurut saya. Inna sirra fil kaffi wala fil harfi. Rahasia khasiatnya itu fil kaf, pada tangan, bukan pada huruf. Maksudnya tangan siapa yang menulis, sehingga dengan izin Allah bisa berkhasiat. Bukan pada hurufnya. Semua orang bisa nulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi apa berkhasiat? Setiap orang bisa saja nulis untuk Sungai Nil. Nah, kalau ini Sungai Nil kisahnya sudah masyhur ya. Ketika buang surat, Sungai Nil tiba-tiba langsung yang tadinya musim kemarau kayak sekarang ini, sungainya kering, tiba-tiba surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung keluar airnya. Nggak pakai tumbal-tumbalan. Itu menarik sekali tuh. Jadi siapa saja bisa menulis surat, bisa baca Bismillah, bisa nulis Bismillah. Rahasianya pada tangan orang yang nulis. Seberapa kuat ketakwaannya, itu yang berpengaruh. Dan banyak sekali orang yang baca ayat kursi, baca ayat-ayat ruqyah, terus dia mengatakan, kok nggak manjur ya? Ya, Allah belum mengabulkan. Coba evaluasi diri. Ya, karena bisa jadi ya, yang namanya ruqyah ini kan hubungan kerjasama. Peruqyah dan yang diruqyah pun juga harus memperbaiki diri. Ya, kalau yang diruqyah nggak memperbaiki diri, sesoleh apapun peruqyah kadang-kadang juga Allah nggak kabulkan.
Ya karena penyakitnya itu penyakit bukan sekedar cobaan, adab. Susah banget diomongin, orangnya kayak batu. Ya, akhirnya Allah kasih timpakan sekalian siksaan. Baik. Jadi memang ya, apa namanya, yang terbaik bagi orang sakit adalah istighfar terlebih dahulu. Baru habis itu apa namanya, minta tolong sama orang. Istighfar terlebih dahulu. Terus ini kembali ke soal hubungan manusia dengan jin ya, Tat. Kenapa di kita itu spesifik sekali kalau kerjasama dengan jin pasti hubungannya dengan Nyi Roro Kidul lah dan lain-lain. Apa memang sehebat itu mitos itu apa namanya turun temurun di kita? Sebenarnya mitos Roro Kidul atau Nyai Ratu Kidul itu coba dicek ya. Setahu saya pribadi ya, nanti teman-teman di rumah mungkin kalau ada yang tahu infonya boleh ditambahkan. Mitos itu muncul di era Mataram. Sebelum itu kayaknya ndak ada mitos Ratu Kidul. Zaman Majapahit, Singosari, ya kayaknya belum ada deh mitos itu. Kalaupun ada, tidak sesanter di era Mataram ke sana kan. Jadi ketika mereka mengatakan selalu hubungannya dengan itu ya karena sudah terbangun kisah yang sangat mengakar hingga ke telinga masyarakat awam di Jawa ini. Ini pentingnya seorang orang tua berkisah kepada anaknya di masa-masa santainya. Ketika mau tidur, ketika lagi maem, ketika lagi jalan-jalan. Kisahkan kisah-kisah yang heroik atau kisah-kisah yang positif yang membangun mental generasi kita berikutnya. Karena di usia-usia anak yang sudah kritis pemikirannya, kisah-kisah itu sangat masuk dan ideologi itu bisa masuk sekali. Contoh begini, dulu ketika perang Qadisiyah, ekspedisi pembebasan Imperium Persia, masih terekam di benak kaum muslimin gimana ngerinya pasukan-pasukan Persia dengan tentara bergajahnya. Karena hal itu ternyata terjadi karena kisah-kisah dari para ibu-ibu mereka ketika mereka masih kecil dan zaman jahiliyah yang selalu mengisahkan bahwa tentara Persia itu tentara tak terkalahkan yang sangat kuat dan canggih alat tempurnya. Masih ada sedikit rasa gentar itu. Makanya ini penting sekali kisah-kisah Quran nih, kisah-kisah dari sunnah atau fabel-fabel yang ada di Quran bisa kita kisahkan. Atau komikus-komikus muslim, bikinlah komik untuk menjadi bahan bacaan anak-anak supaya mereka mentauhidkan Allah dan tidak lagi takut dengan hantu-hantu, dengan setan-setan. Dari komik mereka bisa belajar tentang adab. Dulu saya senang suatu komik. Mungkin teman-teman yang era 90-an tahu nama komiknya Shaman King. Shaman itu apa? Dukun. King raja. Jadi Shaman King raja dukun. Di komik chapter berapa? 2 kalau tidak salah. Saya ngelihat cara Yoha Asakura makan. Kan biasa orang Jepang tuh makan pakai mangkok. Dia tancapkan itu sumpitnya itu di atas nasi sebagai tata cara berdoanya sambil nyembah leluhur. Saking saya ngefansnya sama Yoha Asakura waktu saya SMP, saya ketika makan tuh kayak gini. Sambil astagfirullah. Kebodohan saya dulu itu. Waktu zaman SMP ya. Belum mondok, belum ke Gontor. Sambil begini. Doanya Allah mau barik lana. Allah mau barik lana tapi ditancapkan. Sampai segitunya bahaya komik bagi anak-anak otak kanan yang terlalu ngefans sama hal-hal yang seperti itu. Maka ini menjadi berita yang gembira sebenarnya kalau kita mau mendoktrin anak-anak kreatif yang lebih dominan otak kanannya yang bekerja, anak-anak seni, anak-anak yang kreativitasnya tinggi, sodorkan cara belajar dengan buku apa namanya, komik yang bergambar. Nah itu yang lagi saya susun. Ya memang kita butuh karakter-karakter muslim
yang bagi anak-anak muslim itu bisa ya paling tidak mewarnai pemikirannya. Secara ideologi bisa kita giring kepada pemahaman Islam yang benar dan norma-norma syariat ya yang bisa diterapkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan nanti kita bisa tanya-tanya lagi hal-hal yang mungkin agak lebih remeh-temeh, nggak yang terlalu berat seperti ini Ustadz. Baik, Amin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.